Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman, anak-anak? Apakah dalam keadaan sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah, semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan masih semangat nih puasanya. Oke, baik sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar kita hari ini berikan kelancaran dan keberkahan. Untuk ketua kelas, Ibu minta tolong untuk memimpin doa ya. Baik Bu, untuk teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran biologi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup, saya kembalikan lagi kepada Ibu Puro. Baik, terima kasih Agung. Sebelumnya Ibu cek kehadiran dulu ya. Agung, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah hadir semua Bu. Oke, baik Ibu mulai pelajarannya. Boleh tolong share screen. Awal boleh minta tolong share screen. Iya, sebentar ya. Oke. Oke, baik. Seperti yang sudah ditayangkan di PPT, hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi. Nah, reproduksi ini merupakan salah satu ciri nih dari makhluk hidup ya. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu nih, kira-kira kenapa ya makhluk hidup itu atau manusia itu perlu bereproduksi? Kira-kira ada yang mau jawab nggak? Silahkan yang mau jawab. Izin menjawab Bu. Menurut saya, Oke, silakan tujuan Agung. Menurut saya tujuan manusia melakukan reproduksi itu untuk melanjutkan keturunan dan mempertahankan generasi Bu, serta mungkin memperbaiki keturunan Bu. Terima kasih Bu. Baik. Bagus sekali ya jawaban dari Agung. Jadi benar ya, tujuan makhluk hidup atau manusia melakukan reproduksi itu untuk memperoleh keturunan, pewarisan sifat, serta mempertahankan dan melestarikan jenisnya untuk hidup di bumi dan agar tidak punah. Oke, boleh di next. Boleh di next. Oke. Nah, setelah mengetahui tujuan manusia melakukan reproduksi, kita juga akan belajar sesuai dengan kompetensi dasar 3.12, yaitu menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ reproduksi dengan fungsinya dalam sistem reproduksi manusia. Dan selain itu diharapkan setelah mempelajari materi sistem reproduksi ini, teman-teman mengetahui dan bisa menganalisis nih tentang dampak pergaulan bebas, penyakit, dan kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan sistem reproduksi manusia serta teknologi sistem reproduksi manusia. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya kita nonton video dulu ya.
Oke, setelah menonton videonya, apakah sebelumnya ada yang ingin memberikan pendapat tentang videonya? Silakan. Izin berpendapat, Ibu. Baik, silakan Ica. Ya, menurut saya video tersebut menjelaskan tentang bagaimana sel sperma dan juga sel telur bertemu, serta bagaimana proses lanjutan setelah sel sperma dan juga sel telur mengalami fertilisasi. Begitu, Ibu. Baik, bagus sekali ya jawaban dari Ica. Benar ya bahwa video tersebut menceritakan bagaimana proses pertemuan sperma dan ovum pada proses fertilisasi. Nah, kemudian di video juga menunjukkan perkembangan lanjutan yaitu perkembangan janin hingga lahirlah orang-orang seperti kita ya, orang-orang hebat yang sedang berada di ruang Zoom meeting ini. Oke, boleh di next. Nah, secara umum alat reproduksi pada manusia itu baik pria maupun wanita terdiri dari 3 nih, ada organ reproduksi, saluran reproduksi, dan hormon. Nah, pada pria dan wanita memiliki masing-masing organ reproduksi, saluran reproduksi, dan hormon yang berbeda-beda, seperti itu. Boleh di next? Yang pertama itu kita akan membahas di kegiatan pembelajaran 1 yaitu tentang organ reproduksi pria dulu nih. Oke, di next. Nah, untuk tujuan pembelajaran kegiatan 1 ini, setelah melakukan kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjabarkan struktur fungsi jaringan dan sistem reproduksi pada laki-laki dengan baik. Nah, kemudian ada yang ingin memberikan pendapat dulu nih tentang gambar alat reproduksi pada pria. Boleh di next dulu awal. Saya izin menjawab Ibu terkait organ reproduksi pria. Iya Bu. Boleh. Baik Bu. Organ reproduksi pria itu terdiri dari testis, kemudian ada epididymis, vas deferens, dan uretra. Selain itu juga ada vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Dan terakhir yang di luar itu ada penis dan skrotum. Ya, betul sekali jawaban dari Ardian. Boleh di next. Oke, jadi yang sudah disebutkan oleh Ardian ya, jadi secara umum organ reproduksi pada pria ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada organ dalam yang terdiri dari testis dan saluran reproduksi seperti epididymis, vas deferens, dan uretra. Kemudian ada yang tergolong dalam kelenjar aksesoris, yang berarti organ-organ ini tuh mensekresikan sesuatu yang berperan dalam sistem reproduksi. Nah, yaitu ada vesicula
vesicula seminalis, ada kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Kemudian yang terakhir itu ada organ luar yang seperti sudah disebutkan Ardian, yaitu ada penis dan skrotum. Oke, boleh di next. Nah, pembahasan yang pertama itu kita membahas tentang organ dalamnya dulu nih. Yang pertama ada testis. Nah, testis ini seperti pada gambar ya, bisa dilihat teman-teman, testis itu berfungsi sebagai penghasil sperma dan hormon kelamin yang pembentukannya terjadi di dalam tubulus seminiferus. Nah, di antara tubulus seminiferus ini terdapat sel-sel Leydig penghasil hormon testosteron dan hormon androgen. Kemudian untuk saluran reproduksi pada laki-laki ada 3, epididymis, vas deferens, dan uretra. Untuk epididymis ini adalah saluran dalam skrotum dan keluar dari kedua testis. Nah, di sini sel sperma ini disimpan hingga matang. Kemudian untuk vas deferens, saluran tempat bergeraknya sperma dari epididymis ke kantung semen atau vesicula seminalis. Kemudian yang terakhir ada uretra, yaitu saluran dalam penis yang berfungsi sebagai ekskresi urin dari kandung kemih dan untuk keluarnya sperma. Seperti itu. Boleh di next. Oke, untuk hormon yang bekerja gitu ya pada sistem reproduksi pria ini ada 2. Yang pertama ada hormon LH atau luteinizing hormone, yaitu menstimulasi sel-sel Leydig untuk mengekskresikan hormon testosteron yang berfungsi saat spermatogenesis, pematangan sperma, mencegah pengeroposan tulang, dan pertumbuhan kelamin sekunder pada pria. Yang kemudian yang kedua itu ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone, berperan merangsang sel-sel Sertoli dalam tubulus seminiferus untuk mengubah sel-sel spermatid menjadi sperma saat terjadi spermatogenesis. Oke, boleh di next. Selanjutnya, tadi kan ada organ dalam, sekarang kita ke kelenjar aksesoris. Nah, pada reproduksi pria ini, kelenjar aksesoris juga ada 3 nih. Pertama ada vesicula seminalis atau kantung mani, yang kedua ada kelenjar prostat, yang ketiga ada kelenjar bulboretralis atau kelenjar Cowper. Nah, vesicula seminalis ini menghasilkan cairan kental kekuning-kuningan bersifat basah, mengandung mukus, enzim koagulasi, asam askorbat, dan prostaglandin dan asam gula fruktosa sebagai sumber energi sperma. Nah, kemudian untuk di kelenjar prostat menghasilkan getah kelamin bersifat encer, mengandung enzim antikoagulan, penyuplai nutrisi, dan berasa agak asam. Kemudian untuk kelenjar Cowper ini kecil jumlahnya sepasang, hasil sekresinya cairan bening menetralkan urin asam pada uretra, membawa sejumlah sperma bebas sebelum dikeluarkan dari tubuh. Itu. Boleh di next. Nah, untuk organ terakhir pada reproduksi pria ini ada organ luar. Nah, yang pertama itu ada penis. Nah, penis ini merupakan alat senggama atau kopulasi atau sarana mengalihkan cairan sperma ke alat reproduksi wanita. Nah, secara struktur penis ini tersusun atas 3 rongga berisi jaringan erektil berspons. 2 rongga terletak di tengah dinamakan corpus cavernosa. Corpus spongiosum berada di bawah corpus cavernosa. Nah, dan terdapat saluran reproduksi yakni uretra. Di bagian ujung penis terdapat kepala penis atau yang disebut dengan gland penis yang tertutup oleh lipatan kulit atau preputium. Nah, biasanya kalau misalnya laki-laki disunat, ini bagian kepala penisnya atau gland penisnya yang tertutup oleh kulit, inilah bagian yang disunat, seperti itu ya. Kemudian di dalam rongga penis terdapat jaringan erektil berisi banyak pembuluh darah dan saraf. Saat terjadi rangsangan seksual, rongga akan penuh terisi darah. Akibatnya penis mengembang dan menegang atau yang disebut dengan ereksi. Nah, apabila rangsangan ini terus-menerus terjadi, sperma akan keluar melalui uretra atau ejakulasi. Jumlah sperma yang dikeluarkan sekitar 2 sampai 5 liter semen, atau kalau 1 mililiter semen itu mengandung 50 sampai 130 juta sperma. Kemudian untuk organ luar yang kedua itu ada skrotum. Jadi skrotum ini yang melapisi testis yang sebanyak 2 buah, letaknya di kanan dan di kiri, dipisahkan oleh otot polos penyusun sekat skrotum, sehingga bisa mengendur dan mengerut.
yang mengendur dan mengerut ini adalah otot dartos. Jadi kalau skrotum ini mengendur dalam keadaan suhu ruangan yang panas gitu ya, dan mengerut saat suhu ruangan itu dingin seperti itu. Terdapat pula otot yang bertindak sebagai pengatur kondisi suhu testis agar stabil, yaitu otot kremaster. Boleh di next. Nah, selanjutnya pembahasan yang kita akan bahas adalah tentang spermatogenesis. Nah, dari manakah sperma dihasilkan? Bagaimana proses pembentukannya? Nah, sekarang kita akan mempelajarinya pada kegiatan pembelajaran ini. Nah, proses pembentukan sperma ini dinamakan spermatogenesis. Nah, berada pada tubulus seminiferus di dalam testis. Di dalamnya terdapat dinding yang terlapis oleh sel germinal disebut spermatogonium. Nah, setelah mengalami pematangan, spermatogonium memperbanyak diri atau yang disebut dengan mitosis, sedangkan sebagian spermatogonium yang lain melakukan spermatogenesis. Nah, pada proses spermatogenesis bisa dilihat di gambar di sebelah kanan. Jadi yang pertama itu ada fase awal spermatogenesis, yaitu spermatogonium bersifat diploid atau 2N yang mengandung 23 pasang kromosom. Kemudian spermatogonium ini akan berubah menjadi spermatosit primer yang bersifat diploid juga secara mitosis. Berikutnya spermatosit primer ini membelah menjadi spermatosit sekunder, biasa dinamakan meiosis 1. Ada di sebelah kanannya meiosis 1. Nah, jumlah spermatosit sekunder ada 2, sama besar dan bersifat haploid. Kemudian melalui fase meiosis 2, spermatosit sekunder membelah diri menjadi 4 spermatid yang bentuk dan ukurannya sama gitu ya. Selanjutnya spermatid berkembang menjadi sperma matang yang bersifat haploid. Nah, setelah matang, sperma menuju saluran epididymis. Proses ini terjadi kurang lebih 17 hari. Energi yang digunakan proses spermatogenesis ini berasal dari sel-sel Sertoli, seperti itu. Boleh di next. Nah, sebelum berlanjut, Ibu ingin bertanya, berdasarkan gambar seperti yang sudah Ibu tampilkan, apakah bentuk sperma itu ada yang mau menjawab? Saya Bu izin menjawab. Oke, Jadi boleh. berdasarkan gambar struktur itu, yaitu spermatozoa yang terdiri dari kepala, leher, bagian tengah, dan ekor, Bu. Baik, bagus sekali jawaban dari Haifa. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa ya sperma itu bisa bergerak dengan cepat? Kalau kita tadi lihat di video sebelumnya yang ditayangkan, sperma itu akan terus berenang ya dengan jarak yang cukup jauh dan jangka waktu yang cukup lama dengan berbagai halangan rintangan untuk menuju sel telur. Kira-kira kenapa ya sel sperma bisa bergerak dengan cepat? Ada yang bisa menjawab? Saya izin menjawab, Bu. Boleh, Jadi, Rodiawati. itu dikarenakan di bagian tengahnya itu terdapat mitokondria pada sel sperma, Bu, yang berfungsi untuk memanfaatkan karbohidrat yang ada di dalam segmen yang dikeluarkan bersama sperma untuk menghasilkan energi, sehingga cukup kuat untuk bergerak hingga ke sel telur, Bu. Oke, 100 untuk Rodiawati dan Haifa ya. Jadi seperti yang sudah disebutkan oleh Haifa, sperma terdiri dari kepala, leher, bagian tengah, dan ekor. Nah, kepala sperma ini terlindungi oleh akrosom yang mengandung enzim hyaluronidase dan proteinase yang berfungsi saat penembusan lapisan sel telur. Jadi enzim-enzim ini berfungsi untuk menembus sel telur ya pada sperma. Nah, pada tengahnya terdapat mitokondria nih yang berfungsi menyediakan energi untuk menggerakkan ekor sperma untuk bergerak hingga ke sel telur. Seperti itu. Boleh di next. Oke, sebelumnya ada yang ingin bertanya dulu? Oke, kita lanjut dulu ya ke kegiatan pembelajaran 2 yaitu tentang organ reproduksi manusia wanita. Boleh di next. Nah, untuk tujuan pembelajaran kedua, yang pertama kan tadi kita udah bahas tuntas tentang
reproduksi pada pria. Nah, kemudian di kegiatan 2 ini kita akan membahas tentang reproduksi pada wanita. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu mampu menjabarkan struktur fungsi jaringan, mengidentifikasi juga menganalisis hubungan struktur jaringan dengan fungsinya dalam proses reproduksi dan sistem reproduksi pada wanita. Kemudian nanti juga kita akan mendeskripsikan proses oogenesis. Nah, kalau pada pria itu untuk menghasilkan sperma prosesnya disebut dengan spermatogenesis, untuk di wanita disebut untuk menghasilkan sel telur disebut prosesnya adalah oogenesis. Nah, sebelumnya ada yang ingin bertanya dulu untuk reproduksi wanita? Saya izin Ada yang bertanya, ingin Bu. bertanya? Oke, boleh Haifa. Saya izin bertanya, Bu. Berdasarkan pada gambar yang di PPT itu kan organ reproduksi wanita yang terdiri dari vulva dan vagina ya, Bu. Nah, kira-kira apa sih, Bu, perbedaan dari kedua organ tersebut, Bu? Oke, baik. Bagus sekali ya pertanyaan dari Haifa. Oke, boleh di next dulu sebelumnya. Nah, jadi organ reproduksi pada wanita itu dibagi menjadi dua ya. Ada organ internal atau organ dalam dan organ eksternal atau organ luar. Nah, organ dalam ini terdiri dari ovarium, tuba fallopi, oviduk, uterus, dan vagina. Jadi vagina itu merupakan organ dalam dari reproduksi wanita gitu ya. Sementara itu organ yang terletak di luar tubuh yang bisa terlihat itu namanya vulva atau fundarium. Jadi untuk vagina itu adalah organ dalam dan vulva itu adalah organ luar. Seperti itu. Boleh di next? Oke, jadi kan tadi udah dibahas ya kalau misalnya sistem reproduksi pada wanita itu terdiri dari dua, ada organ dalam dan organ luar. Nah, sekarang kita bahas tentang organ dalamnya dulu nih. Alat reproduksi dalam ada ovarium, indung telur berbentuk seperti telur dan berjumlah sepasang. Lihat ya teman-teman, ilustrasinya ada di sebelah kiri gambarnya. Nah, ovarium ini terlindung dari kapsul keras dan terdapat folikel-folikel. Nah, setiap folikel ini mengandung satu sel telur, berfungsi memberikan makanan dan melindungi sel telur yang sedang berkembang biak. Setelah sel telur, folikel akan mengeluarkannya dari ovarium atau proses ini bisa disebut dengan ovulasi. Nah, kemudian yang kedua itu ada uterus atau rahim. Nah, uterus adalah organ tebal dan berotot yang dapat mengembang selama masa kehamilan. Bentuknya sepetir, berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin. Pada bagian bawah uterus terdapat struktur yang atau leher rahim. Misalnya kalau misalnya ada orang-orang yang punya penyakit kanker serviks, berarti di bagian serviksnya atau dengan leher rahim ya. Jadi bisa juga disebut dengan kanker leher rahim. Nah, lapisan penyusun uterus, lapisan terluar ada perimetrium, lapisan tengah yang berotot disebut dengan myometrium, dan selaput rahim atau lapisan terdalam dari uterus ini atau rahim ini disebut dengan endometrium. Nah, lapisan endometrium ini mengandung banyak pembuluh darah dan lendir. Jadi kalau misalnya kita lagi haid, jadi uterus atau rahim ini akan menebal gitu ya, lapisan endometrium ini akan menebal dan akan meluruh gitu ya saat terjadi siklus menstruasi. Kemudian ada vagina. Nah, vagina merupakan saluran dengan dalam terlipat memanjang dari leher rahim ke arah vulva. Itu sekitar 7 sampai 10 cm. Bagian luar vagina berupa selaput yang menghasilkan lendir dari kelenjar Bartolini. Nah, vagina ini juga berfungsi sebagai saluran kelahiran atau dilalui bayi saat lahir, juga berfungsi sebagai tempat kopulasi. Itu. Boleh di next? Nah, bagian organ dalam ini juga ada saluran reproduksi wanita. Jadi, saluran reproduksi wanita ini ada yang berfungsi sebagai jalur sel telur menuju uterus atau rahim, dinamakan saluran telur atau oviduk.
atau tuba falopi. Nah, pada bagian pangkalnya terdapat bagian corong yang dinamakan indulum yang berjumbai-jumbai. Jadi bisa dilihat pada gambar yang bentuknya berjumbai-jumbai itu disebut dengan infundulum. Nah, kemudian ada ada yang berfungsi sebagai penangkap sel telur atau ovum yang terlepas dari ovarium yang melalui gerakan peristatik kemudian disalurkan melalui oviduk menuju uretra seperti itu. Boleh. Nah, yang terakhir untuk organ reproduksi wanita itu ada organ luar ya, yaitu organ eksternal yang terdiri dari yang pertama itu gambarnya ada di sebelah kiri ada vulva. Nah, vulva ini bagian luar organ kelamin wanita yang bentuknya berupa celah gitu ya. Kemudian ada pubic bone atau mons pubis yang bagian atas dan terluar vulva yang tersusun atas jaringan lemak. Nah, saat pubertas bagian ini banyak ditumbuhi oleh rambut. Kemudian ada bibir besar atau labia mayora, lipatan yang jumlahnya sepasang di bawah mons pubis. Kemudian ada bibir kecil atau labia minora yang bagian dalam labia mayora terdapat lipatan berkelenjar tipis, tidak berlemak, dan berjumlah sepasang. Nah, fungsi kedua bagian ini adalah sebagai pelindung vagina. Kemudian ada klitoris, yaitu tonjolan kecil yang mengandung banyak ujung-ujung saraf perasa sehingga saat sensitif. Nah, seperti halnya penis laki-laki, klitoris akan bereaksi bila ada rangsangan atau mengandung banyak jaringan erektil. Kemudian ada orificium eretrae atau saluran muara kencing. Yang terakhir itu ada yang namanya selaput darah atau himen yang bagian yang mengelilingi tepi ujung vagina yang berselaput mukosa dan mengandung banyak pembuluh darah. Seperti itu. Boleh di next. Oke, untuk hormon yang bekerja pada sistem reproduksi wanita ini ada 4. Yang pertama itu ada hormon FSH yang berfungsi merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel di dalam ovarium. Kemudian ada hormon estrogen yang membantu pembentukan kelamin sekunder seperti tumbuhnya payudara, panggul membesar, dan lain-lain. Kemudian ada hormon LH pada wanita bertugas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Kemudian ada hormon progesteron yaitu menjaga pertumbuhan endometrium seperti pembesaran pembuluh darah. Oke, boleh di next. Nah, pembahasan kita yang terakhir pada pertemuan hari ini adalah tentang oogenesis. Nah, jadi oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur di dalam ovarium. Nah, sebelum sel telur atau ovum terbentuk, di dalam ovarium ini terlebih dahulu terdapat sel indung telur atau oogonium yang bersifat diploid atau 2N yang mengandung 23 pasang kromosom. Nah, melalui pembelahan mitosis, oogonium menggandakan diri membentuk oosit primer. Nah, menginjak masa pubertas, oosit primer fase pembelahan meiosis 1. Pada fase ini, oosit primer membelah menjadi 2 sel yang berbeda ukuran dan masing-masing bersifat haploid. Satu sel yang berukuran besar dinamakan oosit sekunder, sedangkan sel yang lain dengan ukuran yang lebih kecil dinamakan badan kutub primer. Nah, pada fase berikutnya, oosit sekunder akan melanjutkan fase meiosis 2. Nah, fase ini dilakukan apabila ada fertilisasi nih. Jadi kalau misalnya tidak ada sperma yang masuk atau tidak terjadi fertilisasi, maka fase meiosis 2 ini tidak akan terjadi seperti itu. Nah, apabila tidak terjadi fertilisasi, oosit sekunder mengalami degenerasi. Namun, apabila ada fertilisasi, fase meiosis 2 dilanjutkan. Indikasinya, oosit sekunder membelah menjadi 2 sel, yakni satu berukuran besar dan satu berukuran lebih kecil. Nah, sel yang berukuran besar ini dinamakan dengan oosit. Nah, sementara sel yang berukuran kecil ini dinamakan badan kutub sekunder. Secara bersamaan, badan kutub primer juga membelah menjadi 2. Oleh karenanya, fase meiosis 2 ini menghasilkan 1 oosit dan 3 badan kutub sekunder.
Kemudian satu ootit yang dihasilkan tersebut berkembang menjadi sel telur atau ovum yang matang. Sementara itu badan kutub yang lainnya itu hancur atau yang disebut dengan polosit, mengalami kematian. Nah, supaya oosit dalam oogonium ini tumbuh dengan baik, pada permukaannya diselubungi oleh lapisan yang disebut dengan folikel. Nah, di dalam folikel ini terdapat cairan yang memberikan makanan untuk perkembangan oosit. Nah, folikel ini akan terus berubah hingga masa ovulasi. Awalnya oosit primer diselubungi oleh folikel primer, selanjutnya folikel primer berubah menjadi folikel sekunder yang membungkus oosit sekunder pada fase meiosis 1. Nah, setelah itu folikel sekunder berubah menjadi folikel tersier hingga folikel degraf atau folikel matang. Nah, folikel degraf ini yang bisa dilihat pada gambar terbentuk saat masa ovulasi. Kemudian oosit sekunder lepas dari folikel dan segera folikel menjadi korpus luteum. Nah, korpus luteum ini akan menjadi korpus albikan jika sel telur tidak ada yang membuahi. Seperti itu. Nah, baik, pembahasan materi sistem reproduksi pada hari ini sudah selesai ya. Ada yang bisa memberikan kesimpulan pada materi pelajaran hari ini karena pembahasannya ada dua ya, pembahasan sistem reproduksi pada pria dan sistem reproduksi pada wanita. Boleh satu orang memberikan kesimpulan tentang reproduksi pria dan satu orang tentang reproduksi wanita. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Saya ingin memberikan kesimpulan untuk sistem reproduksi pria, Bu. Oke, boleh. Awalia, silahkan. Jadi, organ reproduksi pria ini digolongkan menjadi organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Organ reproduksi dalam itu terdiri dari testis yang berisi tubulus seminiferus, saluran pengeluaran yang terdiri dari epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi dan uretra, serta kelenjar aksesoris yang terdiri dari vesika seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Organ reproduksi luar ini terdiri dari penis dan skrotum. Selanjutnya ada hormon-hormon yang berperan dalam sistem reproduksi pria, yaitu hormon testosteron, LH, FSH, estrogen, dan hormon pertumbuhan. Selanjutnya, proses pembentukan dan pemasakan spermatozoa disebut spermatogenesis. Proses pembentukan spermatozoa dipengaruhi oleh kerja beberapa hormon. Kelenjar hipofisis menghasilkan hormon perangsang folikel atau FSH dan hormon lutein atau LH. Seperti itu, Bu. Terima kasih Awalia atas kesimpulannya. Untuk satu lagi, untuk sistem reproduksi pada wanita ada yang ingin memberikan kesimpulan? Saya izin memberikan kesimpulan, Ibu. Baik, silakan Inayat. Ya, jadi untuk kesimpulan dari sistem reproduksi wanita itu yang pertama, organ reproduksi wanita itu terdiri dari bagian luar dan juga dari bagian dalam, di mana bagian luar itu terdiri dari labia mayora, labia minora, himen, klitoris, dan juga mons veneris. Sedangkan alat kelamin wanita bagian dalamnya itu terdiri dari ovarium, oviduk atau tuba fallopi, uterus, dan juga vagina. Nah, kemudian ada yang namanya proses oogenesis, yaitu proses pembentukan sel telur di dalam ovarium pada siklus menstruasi. Kemudian sama seperti pada sistem reproduksi pria, pada sistem reproduksi wanita juga terdapat hormon yang berperan, yaitu ada FSH, LH, estrogen, dan juga progesteron, Bu. Baik, terima kasih Awalia dan Inaya. Sudah lengkap sekali ya kesimpulan yang diberikan untuk materi hari ini, yaitu tentang sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Oke, boleh di next. Nah, untuk menambah pemahaman dan pengetahuan kalian tentang materi yang Ibu sampaikan pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas berupa LKPD yang akan Ibu share pada Google Classroom. Jadi LKPD-nya ini Ibu memberikan tugas menjodohkan ya nama-nama yang sudah ada pada LKPD dan disusun sesuai dengan nama-nama organ. Di situ ada nama-nama organ sistem reproduksi pria dan ada nama-nama organ dari sistem reproduksi wanita. Nah, kemudian di lembar berikutnya
Kalian setelah mengetahui nama-nama dari struktur organ reproduksi pria dan wanita, kalian boleh menuliskan fungsinya ya masing-masing di lembar berikutnya. Nanti akan Ibu share di Google Classroom, dikerjakan secara individu dan dikumpulkan 1 minggu setelah pelajaran ini berakhir, seperti itu. Boleh di-next? Baik, sekian penyampaian materi sistem reproduksi oleh Ibu pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kurotai